Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah raya online GKKD Depok. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap jemaat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju pada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari ambil bagian dalam doa rantai 24 jam. Selamat menikmati ibadah raya online. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua orang-orang yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Kita mau katakan kalau Tuhan kita Tuhan yang mulia, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, perbuatannya besar, amin Bapak Ibu. Kita mau katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya, dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yes God, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kita mau katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau
Kau bertahta atas semesta, maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. God, beri pujian bagi Tuhan. Yes God, Kau Allah yang mulia Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kau yang terbesar Bapa, Kau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Yes God, Kau yang menjadi penyembahan kami Bapa, Kau yang menjadi pujian kami Tuhan Yesus. Yes God, yes God, bawa kami Tuhan untuk sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah di altar-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, bawa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Yes God, biar setiap kami merasakan Tuhan kehadiran Engkau yang luar biasa Tuhan Yesus. Setiap kami merasakan Tuhan Yesus penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Setiap kami merasakan kuasa Roh-Mu tercurah Tuhan Yesus. Yes God, kami sembah Engkau, kami tinggikan Kau Allah yang kudus Tuhan, kami sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah
Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, yes God, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu
sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan Yesus, biar hidup kami terus menyatakan Engkau Bapa, terus menyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, bukti kebesaran-Mu. Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita rindu pada pagi hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa, dan anugerah-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan berkarya atas setiap kehidupan kami. Tuhan menjumpai kami pada pagi hari ini, dan biarlah kehadiran Tuhan dan firman-Nya itu memberkati kami semuanya dan menjamah seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini adalah menjadi pagi yang begitu luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Dan saya percaya pagi ini menjadi pagi di mana Bapak Ibu bergairah dengan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih merindukan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya akan ambil di kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Allah punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita.
Kalau kita lihat ayat ini, kita lihat Allah punya rencana yang luar biasa. 2 minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut kita dapatkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ketika Bapak Ibu menikmati firman Tuhan sepanjang 2 minggu ini, kita bisa dapatkan bahwa yang pertama adalah bahwa Allah permuliakan kita. Bapa permuliakan kita. Bagaimana kita tahu Bapa permuliakan kita? Kalau kita lihat di kitab Efesus pasal 2 di ini dikatakan kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita. Kapan kita merasakan bahwa Allah permuliakan kita? Yaitu ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan itulah menjadi suatu titik balik dalam kehidupan kita. Di mana kita dahulu bukan pribadi yang sangat berharga, yang dulu mungkin kita merasa bahwa kita orang hidupnya rusak, kita hidupnya tidak benar, kita merasa bahwa kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Mungkin orang bilang saya adalah orang yang bobrok, tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus dan melalui pengorbanan Kristus dan kita menerima anugerah itu, dan firman Tuhan katakan kita dibentuk, diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kita merasakan bahwa kita dimuliakan Bapa. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang mulia. Dan kita melihat yang tadinya kita tidak punya tujuan, kita tidak punya arah. Nanti saya hidupnya seperti apa ke depan ini? Ditambah dalam kondisi pandemi saat ini Bapak, Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi ada jaminan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Alkitab katakan karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Sehingga kita bisa mendapatkan kepastian keberhargaan kita hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan pertama dikatakan bahwa kita dimuliakan Bapa. Dan itu menjadi sukacita. Itu menjadi sukacita yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak sekedar bahwa kita dimuliakan Bapa. Kita tidak sekedar bahwa kita menjadi pribadi yang sangat berharga, tetapi dikatakan kita menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia. Yang kedua ini dikatakan bahwa Allah punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Katakan kiri kanannya, bahwa Allah punya maksud yang mulia dalam kehidupan saya. Saya dipersiapkan oleh Allah sebelum segala sesuatunya. Allah menyiapkan untuk saya. Dan pekerjaan yang Allah berikan dalam kehidupan saya adalah pekerjaan yang mulia. Dan itu terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kehidupan kita mengalami kehidupan yang diubahkan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga. Dan kita memiliki kehidupan yang jelas. Bahwa hidup saya bukan hidup yang biasa-biasa. Tetapi hidup saya dipersiapkan Allah sebelumnya. Alkitab katakan di sini. Supaya saya melakukan pekerjaan yang baik. Saya melakukan pekerjaan yang mulia. Sehingga di dalam rumah besar, di dalam rumah rohani, bahwa kita memiliki kehidupan yang sangat berharga. Saya menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Untuk itulah kenapa ketika kita dimuliakan oleh Bapa, Dia ingin kita masuk dalam rencananya yang besar, rencananya yang luar biasa, supaya kita melakukan pekerjaan yang mulia. Nanti dikatakan pekerjaan mulia yang seperti apa yang Allah ingin kita kerjakan hari-hari ini. Tetapi yang harus kita pastikan betapa kita berharga. Saya akan ceritakan tentang Hudson Taylor.
Hudson Taylor, dia punya ayah namanya James Taylor. Hudson Taylor itu lahir tahun 1832 dan meninggal kira-kira 1904. Dan dia seorang misionaris ke Tiongkok, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kehidupannya menjadi kehidupan yang mulia. Ketika Allah memuliakan kehidupannya dan hidupnya menjadi kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Ayahnya adalah orang yang menanamkan hati misi ketika dia masih anak-anak. Setiap hari ayahnya menanamkan kebenaran firman Tuhan. Ayahnya berdoa suatu saat anaknya akan pergi menjadi utusan Tuhan di bangsa-bangsa. Itu hatinya orang tua. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kalau Bapak secara jasmani, dia punya tujuan buat anaknya. Apalagi Bapak di surga, dia punya tujuan atas kehidupan kita. Kalau Bapak secara jasmani, orang tua secara jasmani, dia ingin punya mimpi yang besar buat anak-anaknya. Demikian juga Bapak di surga, dia punya mimpi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia punya rancangan yang luar biasa dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jahat, tetapi Allah punya rancangan yang mulia yang dipersiapkan sebelumnya supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Orang tuanya Hudson Taylor dia menanamkan hati misi. Sehingga ketika usia 5 tahun, Hudson Taylor dia bilang seperti ini. Dia berkata, kalau saya nanti menjadi dewasa, saya akan menjadi seorang misionaris, utusan Tuhan dan pergi ke Tiongkok. Usia 5 tahun. Dia punya komitmen. Tetapi dimulai dari mana? Karena ada ayah yang menanamkan hatinya Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan saya percaya hari-hari ini, orang tua hari-hari ini saya katakan bahwa ini waktunya orang-orang tua mengimpartasikan, menanamkan sejak dini, sejak saat ini buat anak-anaknya, yaitu menanamkan hati Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga kalau misalnya Hudson Taylor usia 5 tahun dibilang, kalau aku dewasa nanti, aku mau jadi utusan Tuhan ke Tiongkok. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita lihat ketika dia usia 17 tahun, dia mulai bertanya-tanya, betul tidak apa yang disampaikan orang tuanya. Dia mulai goyang juga. Tetapi ketika dia mulai goyang, di situ ada peranan lagi orang tua dan saudaranya berdoa. Sehingga ketika usia 17 tahun, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga di usia 17 tahun, dia fokus dan dia berkata, aku mau pergi. Aku mau diutus ke Tiongkok. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, betapa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita tidak sekedar bahwa kita dimuliakan Bapa, tetapi Bapa punya rencana, Bapa punya tujuan dalam kehidupan kita. Bapa persiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatunya supaya setiap kita melakukan pekerjaan yang mulia. Kita menjadi perabot yang mulia, yaitu emas dan perak yang Tuhan persiapkan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika dia persiapkan kita, dia ingin juga ayat yang berikutnya, yang ketiga dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama dikatakan Bapa mempermuliakan kita. Amin. Saudara, aku percaya bahwa saudara dipermuliakan Allah. Yang kedua dikatakan
Bapa punya rencana yang luar biasa. Bapa punya rencana yang mulia di dalam kehidupan kita. Yang ketika dikatakan Ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Saya kembali ceritakan tentang Hudson Taylor. Ketika dia usia 17 tahun, dia akhirnya memberi diri hidupnya kepada Tuhan. Dia fokus untuk pekerjaan Tuhan, misi ke Tiongkok. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dia mulai tahun 1853 dia mulai berlayar ke Tiongkok. Jangka waktu yang lama. Di catatan saya kira-kira itu di bulan September dia pergi. Dan kita lihat anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan menyiapkan dia untuk pekerjaan yang mulia. Bilang kiri kanannya, Tuhan siapkan saudara dan saya untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Ya amin. Bapak Ibu bilang kepada anak-anaknya, nak, engkau dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. Hai anak-anak muda, katakan bahwa Tuhan persiapkan engkau untuk pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu juga mulai berkata, Tuhan persiapkan keluarga saya untuk pekerjaan yang mulia. Karena keluarga saya, hidup saya sudah dipermuliakan Bapa, dipulihkan. Dan keluarga saya, hidup saya menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya hari ini menjadi hari di mana saya harus hidup di dalamnya. Hudson Taylor dia mulai melangkah, dia mulai bergerak dan hidup di dalam panggilan itu. Hidup apa yang Bapa persiapkan bahwa dia punya pekerjaan yang mulia. Dia menghidupi apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Dia hidupi apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan dia. Bahwa dia tidak sekedar dia dimuliakan Bapa, tetapi Bapa punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupannya. Lalu dia mulai menghidupi. Dia tinggal di dalamnya. Dia tidak keluar dari panggilan, tetapi hidup di dalam panggilan. Ada sesuatu yang besar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pandemi belum berakhir, keadaan-keadaan belum menjadi baik saat ini. Tetapi Tuhan panggil kita, Tuhan bawa kita, Tuhan siapkan kita masuk di dalam pekerjaan yang mulia hari-hari ini. Pekerjaan mulia yang seperti apa yang Bapa siapkan hari ini dalam kehidupan kita. Kita harus hidup kita harus menjadi suatu jawaban bagi kota dan bangsa hari ini. Kehidupan kita harus berdampak hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sama seperti Hudson Taylor, dia mau hidupnya berdampak. Dia mau menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan dia menghidupi apa yang Allah persiapkan di dalam hidupnya. Dia mulai bergerak. Ketika dia ada di Tiongkok, dia juga mengalami tantangan. Dia mengalami apa yang disebut kesepian. Dia juga mengalami apa yang disebut dengan kesulitan untuk berbahasa. Tetapi yang membuat dia tetap bertahan adalah karena dia menyadari bahwa Allah menyiapkan dia, mempersiapkan dia untuk pekerjaan yang mulia. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari katakan kenapa kita bisa bertahan sampai saat ini. Yaitu supaya karena kita mengerti bahwa kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Yaitu menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Supaya kebenaran Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ada tantangan tidak? Ada. Masalah? Ada. Tetapi tidak membuat kita keluar daripada panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang mulia. Tetapi justru kita hidup di dalam apa yang rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang luar biasa. Hudson Taylor, dia bisa lewatin tantangan, dia lewatin masalah, bahkan dia mau, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dia mau mengubah yang namanya penampilannya.
Dia mau merubah gaya penampilannya, bagaimana hidupnya bisa berdampak bagi banyak orang. Bagaimana hidupnya bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Dia lihat karena dia kesulitan bahasa, kesulitan untuk berkomunikasi, lalu dia lihat bagaimana dia harus beradaptasi dengan budaya di sana. Dia harus, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, dia rubah penampilannya dia. Apa yang dirubah pertama? Yang dia rubah dia bagaimana orang barat dia mengucir rambutnya seperti orang Tiongkok. Lalu di palanya yang ke depan ini adalah dia mulai dia mulai cukur. Lalu berikutnya lagi adalah pakaiannya pun juga dia harus sesuaikan dengan budaya di sana. Tujuannya apa, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih? Dia memenangkan banyak orang datang kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa Allah sudah mempersiapkan dia untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Dan itu Allah kita, Allah yang luar biasa. Kalau Allah yang disembah pada saat itu dalam Hudson Taylor, Allah yang sama juga ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya hari-hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu. Hidupmu tidak menjadi biasa-biasa. Hidupmu sangat berharga di dalam Tuhan. Tuhan punya tujuan dan maksud yang mulia di dalamnya. Dan dampaknya, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, banyak orang mengalami Tuhan. Dia dampaknya adalah banyak orang yang bertobat. Dan banyak lahir dari hidupnya adalah dia punya kerinduan. Ada orang-orang yang pergi juga, orang-orang yang diutus. Di mana dia dapatkan, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih? Karena didapatkan, dia rasakan bahwa hatinya Tuhan yang besar atas kehidupan dia. Karena Bapaknya menyiapkan sesuatu yang mulia dalam hidupnya. Dan hari ini, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Lalu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kalau Allah sudah mempermuliakan kita, kita dipermuliakan Allah. Yang kedua, bahwa Allah punya rencana yang mulia dalam kehidupan kita, yang Allah sudah persiapkan dalam kehidupan kita sebelumnya. Yang harus kita, dan yang ketiga dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Bagian kita sebagai orang percaya, kalau kita yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, mari kita menjadi umat Tuhan yang bertindak. Kita menjadi umat Tuhan yang mau siap untuk diutus. Umat Tuhan yang siap untuk bergerak. Yesaya 61 ayat 1 katakan supaya kita memberitakan kabar baik, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini tugas kita, bertindak, yaitu menyampaikan kabar baik. Di luar sana saat ini, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mereka butuh ada anak-anak Tuhan yang bertindak, anak-anak Tuhan yang melangkah, anak-anak Tuhan yang mau pergi, yang mau meringankan kakinya untuk mendatangi banyak orang supaya mereka mengalami kabar baik. Injil adalah kabar baik. Yang kedua dikatakan kita bertindak, kita diutus karena kita menyadari ada roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena roh Tuhan Allah ada dalam kehidupan kita, untuk itulah kita berlangkah, untuk itulah kita bergerak, untuk itulah kita menjangkau mereka, menjamah mereka untuk boleh mengalami kasih Tuhan yang besar, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa,
Yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap kita bergerak dengan belas kasihan Tuhan. Amin. Ya, tidak mungkin kita memenangkan banyak orang kalau hati kita tidak digerakkan dengan belas kasihan ilahi. Dan hidup yang digerakkan oleh belas kasihan Allah itu dimulai ketika hidup kita menjadi rumah doa bagi banyak bangsa. Hidup kita tidak menjadi sarang penyamun, tetapi hidup kita menjadi rumah doa bagi banyak orang. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, adalah kita bergerak juga dengan kuasa dan otoritas dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi, supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah bagian kita, orang-orang percaya yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bila hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih merasa bahwa saya tidak punya arah, saya nggak punya tujuan, kehidupan saya tawar, kehidupan saya merasa bahwa saya menjadi orang yang tidak berharga. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ada pribadi yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apapun masalah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada pribadi yang sangat mengasihimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Yesus, maka engkau akan mengalami pemulihan dan mengalami keberhargaan. Sama seperti firman Tuhan katakan bahwa Bapa punya rencana yang besar dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kehidupanmu bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang dimuliakan oleh Bapa. Yang kedua, engkau akan mengerti tujuan hidupmu, bahwa Tuhan ingin pakai hidupmu. Engkau dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Dia ingin engkau hidup di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya mengajak, bila engkau belum mengalami kasih Tuhan yang besar dalam kehidupanmu, buka hatimu kepada Yesus dan berdoalah. Tuhan Yesus, aku membutuhkan engkau. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa. Tetapi aku percaya bahwa engkaulah yang menyelamatkanku. Ampuni segala dosaku. Aku membuka hatiku dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Ikuti doa seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Sejak itu Bapak Ibu akan melihat bahwa hidupmu berharga, mulia di mata Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu akan temukan lagi bahwa kehidupanmu, lihat bahwa Allah mempersiapkan engkau untuk pekerjaan yang mulia. Engkau menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu mulai deklarasikan, anak-anak muda, anak-anak mulai deklarasikan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah persiapkan saya, Engkau sediakan saya untuk maksud yang mulia. Dan itulah yang membuat Bapak Ibu bergairah hari-hari ini, melihat hari yang ke depan dengan tujuan yang jelas bahwa Allah sangat mengasihimu. Dan Allah ingin yang ketiga, engkau hidup di dalamnya. Ketika engkau hidup di dalamnya, engkau akan bisa melihat bagaimana engkau akan bertindak, engkau akan melangkah, engkau mau menjadi pribadi yang diutus, engkau mau hidup dengan belas kasihan Allah, dan engkau bergerak dengan otoritas Tuhan hari-hari ini. Dan lihatlah dan mulai perkatakan, Allah mempersiapkan saya
untuk maksud pekerjaan yang mulia, dan saya percaya saya hidup di dalamnya, dan saya akan mengalami kemenangan karena saya menjadi pribadi yang Allah maksudkan adalah untuk maksud yang mulia. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah seluruh kehidupan kami. Yang dahulu kami tidak berharga, yang dahulu mungkin kami disebut orang yang tidak benar, kami menjadi orang pengacau, orang yang brengsek. Tetapi ketika kami berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan pribadi yang sangat mengasihi kami, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan, itu yang menjadikan hidup kami dimuliakan Bapa. Kehidupan kami dipermuliakan oleh Bapa. Kami berharga. Lalu kami tidak sekedar dipermuliakan, kami punya arah tujuan hidup kami, bahwa hidup kami dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan mulia, dan Engkau inginkan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau punya rencana yang besar di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tidak izinkan setiap pekerjaan si jahat mendakwa kami. Kami tidak izinkan tipu daya si jahat ingin mengacaukan apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau deklarasikan bahwa hidup kami dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau hidup di dalamnya. Kami mau bergerak sebagai orang-orang yang melangkah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ketika kami melangkah Tuhan, kami percaya ada kasih, ada kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan yang daripada Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami, menjamah setiap kehidupan kami semuanya di dalam nama Yesus. Dan Allah menjadikan kehidupan kami menjadi pribadi yang berharga mulia di mata-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu pada hari ini. Berkati dengan anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya terjadi terobosan rohani yang luar biasa. Terjadi terobosan ekonomi di dalam kehidupan ekonomi umat-Mu. Setiap yang menyaksikan hari ini juga terjadi terobosan juga dalam ekonomi-Mu. Diberkati di dalam nama Yesus. Engkau mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Apa yang Kau sentuh, Engkau kerjakan berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena Allah persiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Studinya berhasil Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati studinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Mari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Allah lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib di dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan anugerah Tuhan. Pulanglah dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turun berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Biarlah sepanjang minggu ini menjadi minggu di mana Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa. Tidak usah takut, tidak usah gentar, bahwa Tuhan persiapkan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih untuk maksud melakukan pekerjaan yang mulia. Amin.